Halo teman-teman, kali ini kita akan belajar Microsoft Word dari pemula sampai mahir. Cara yang sangat cepat. Agar lebih cepat, langsung aja kita buka Microsoft Word-nya ini. Kita buka aja file baru ini. Nah, inilah tampilan pertama dari Microsoft Word. Ini adalah kertas, sedangkan awal penulisan adalah ini. Ini cuma garis bantu saja, akan saya kasih border. Nah, inilah, tapi ini cuma garis bantu untuk menerangkan. Berarti ini adalah tepi kertas. Sedangkan ini adalah awal penulisan. Agar menerangkannya lebih jelas, warna kertas akan saya ganti menjadi warna kuning ini. Berarti yang kuning adalah kertasnya, sedangkan garis bantu yang merah adalah tepi penulisan. Pada Microsoft Word, tepi penulisan ini terdiri dari sebelah kiri, kanan, atas, dan bawah ini. Untuk menulis di Microsoft Word itu sangat mudah, jadi tidak perlu saya ajari. Nah, cuma setiap penulisan itu harus dari tepi kiri seperti ini nih, contohnya. Sedangkan pada perataannya, di sini akan saya kasih contoh. Di sini ada rata tepi seperti ini, rata tengah, dan rata kanan ini. Itu berada di menunya di Home dan Alignment ini. Sedangkan jika berupa paragraf di sini ada perataan kiri dan kanan ini, yaitu Just TV. Defaultnya dia itu rata kiri, berarti sebelah kanan itu tidak rata. Agar rata kiri dan kanan itu pilih Just TV. Untuk membuat paragraf yang menjorok seperti ini, itu tidak dengan spasi ataupun tabulasi, tapi kita mempergunakan margin. Nah, sebagai contoh yang ini, tanpa diatur, ini marginnya menyesuaikan dengan margin pada peak setup ini. Maksudnya peak setup ini, peak setup. Nah, saya klik dulu pada margin ini. Dia top, yaitu dari tepi atas itu 2,5 cm, dari tepi kiri 2,5 cm, dari tepi bawah 2,5, kiri kanan 2,5. Maksudnya dari tepi kertas ini ke awal penulisan itu 2,5 cm. Begitu juga dari atas kertas ke awal penulisan itu 2,5 cm. Nah, jika kita mau membuat paragraf menjorok seperti ini, itu bukan dengan spasi ataupun tabulasi, tapi dengan mempergunakan first line indent ini, yaitu cenil-cenil yang sebelah atas ini. Kita tarik saja sekitar 5 huruf, sekitar segini. Dia akan menjorok ke dalam sebatas yang kita tentukan ini. Nah, berarti jika kita menekan enter di sini pada akhir paragraf, dengan sendirinya dia memulainya juga dari paragraf yang menjorok. Nah, sebagai contoh, nah seperti ini dia mulainya dari paragraf yang menjorok. Untuk lebih cepat saya copy ini. Dia juga akan menjorok dan seterusnya. Jika tidak dibutuhkan, dalam artian sudah tidak menjorok lagi, kita kembalikan, tarik ke awal seperti ini. Atau kita dengan menekan backspace atau menghapusnya seperti ini. Dia kembali ke tepi. Itulah batas penulisan menjorok. Di sini saya contohkan sebuah proposal. Jika kita ingin membuat bergaris bawah pada judulnya, itu kita tinggal sorot aja paling bawah ini, pilih border ini, nah, klik kemudian pilih bottom border ini yang paling atas, maka dia bergaris bawah. Jika kita ingin merubah bentuknya, bentuk garisnya pada border ini, kita pilih border and shading paling bawah nih. Di sini kita bisa menggantinya, mengganti jadi bentuk yang 2, pilih yang 2, klik sebelah sininya. Oke. Jika kita mau membuat bullet numbering, contohnya A, B, C dan seterusnya, ataupun Romawi 1, Romawi 2 dan seterusnya. Nah, caranya juga di sini kita tinggal menuliskan saja hurufnya A, kemudian titik, spasi. Otomatis dia menjadi bullet numbering.
agar dia kembali ke pinggir, ke tepi, kita klik decrease indent ini. Agar dia kembali ke tepi, seperti ini. Di sini kita tinggal menuliskan saja kalimatnya, misalnya pendahuluan. Kemudian kita menekan enter, otomatis di sini muncul continue dari atasnya. Habis A berarti B. Jika setelah A ada uraiannya seperti ini, itu bukan berarti kita menghapus B-nya. Namun kita ke awal, ke akhir dari A, kemudian kita tekan enter. Nah, untuk membuat area kosong untuk menuliskan ini. Nah, di sini B inilah yang kita hapus dengan menekan backspace. Kita hapus seperti ini. Nah, otomatis yang tadinya C menjadi B, berarti A, B, kemudian kita menuliskan ini. Untuk lebih cepat saya copy saja ini. Nah, kemudian kita menuliskan ini. Untuk mengatur awal paragraf, sudah saya beri contoh tadi dengan menarik first indent-nya seperti ini. Dengan demikian, pada saat kita sudah akhir menuliskan untuk pendahuluan, B-nya itu sudah ada. Nah, misalnya B-nya adalah latar belakang. Kita enter, maka muncul C. Dan C itu jangan dihapus kalau memang nanti ada kelanjutannya. Namun kita ke awal, ke akhir B, kemudian kita tekan enter, C-nya ini yang dihapus. Dan begitu seterusnya kalau memang masih continue. Untuk awal paragraf, kalau dibikin menjorok, seperti ini, nah, kita bikin menjorok. Nah, seperti ini, dia menjorok. Atau, agar sama persis, kita bisa mengcopy pointer atau mengcopy formatnya. Kita klik pada asal paragraf atasnya, berarti asal berada di sini, kita klik sembarang tempat di sini. Kita tekan gambar kuas, yaitu format pointer, ini. Format pointer. Kita klik pada area yang kita inginkan, yaitu ini. Nah, otomatis format paragraf untuk B itu sama dengan format paragraf untuk yang A ini. Kita tinggal menuliskannya. Sama untuk mempercepat juga akan saya copy saja ini. Itulah dan seterusnya sampai hurufnya sampai akhir. Sampai C misalnya, di sini C akan saya copy aja. Untuk bullet numbering berupa nomor seperti ini, caranya juga sangat mudah. Penomoran 1, 2, 3 sama memakai bullet numbering. Ini akan saya hapus terlebih dahulu. Untuk membuat bullet numbering berupa nomor, nah ini saya kembalikan ini, berarti dengan menekan backspace. Misalnya 1 titik spasi. Nah, itulah cara membuat bullet numbering, 1 titik spasi. Pada pembuatan bullet numbering, setelah selesai menuliskan nomor yang pertama, kemudian kita menekan enter, otomatis dia muncul yang kedua, dan seterusnya. 3 dan seterusnya. Jika sudah tidak dibutuhkan, 3-nya sudah selesai, kita tinggal tekan backspace. Nah, atau untuk menghapusnya. Untuk pembuatan bullet numbering, di samping dituliskan dari awal nomor 1, 2, 3, dan seterusnya, sangat mungkin teks sudah ditulis seperti ini. Nah, caranya kita tinggal menyorotnya saja seperti ini. Kita sorot. Nah, pada numbering ini, kita klik saja. Otomatis dia sudah menjadi bullet numbering. Tapi berhubung ini 1, 2-nya sudah kita tulis, dia continue. Kita hapus saja. Itulah. Berarti di samping menuliskan dari awal, juga bisa juga sudah ditulis baru kita bikin bullet numbering-nya. Pada bullet numbering ini juga ada banyak macamnya dengan mengklik
tanda panah yang sebelah kanannya, icon sebelah kanannya kita klik. Jadi bisa 1, 2, 3, bisa ABC semacam ini, bisa berupa I, ataupun 1 pakai kurung. Kita tinggal memilih sesuai kebutuhan. Untuk materi berikutnya saya akan membuat tabel seperti ini. Bagaimana caranya? Dan itu cukup sederhana. Untuk membuat tabel seperti ini, kita pilih insert, kemudian tabel. Nih. Kita tentukan berapa baris dan berapa kolomnya. Ini kita membuat ini berarti 1, 2, 3, 4, 5. 5 baris, 1, 2, 3. 5 kolom maksudnya 3 baris. Berarti di sini kita pilih 5 kolom, 3 baris. Untuk mengatur lebar kolom, ini lebar kolom seperti ini. Kita bisa mengarahkan kursor sampai membentuk garis vertikal seperti ini garis vertikal. Kita tinggal menariknya. Begitu juga yang sebelahnya, kita tentukan garis vertikal sampai berubah garis vertikal, kemudian kita drag, yaitu dengan menekan klik tanpa dilepas. Nah, sekarang menuliskan di dalam tabel. Kita tinggal menuliskan saja. Agar rata tengah seperti ini, prosesnya sama seperti tadi, seperti paragraf biasa, yaitu di sini. Cuma tinggal kita sorot terlebih dahulu seperti ini. Kita pilih center atau rata tengah. Dia otomatis menjadi rata tengah. Begitu juga seandainya yang bawah mau rata tengah, kita tulis center. Untuk lebih cepatnya saya copy saja ini. Untuk mengcopy tinggal kita sorot saja, tekan Ctrl C, taruh di posisi awal, tekan Ctrl V. Untuk menambah baris, seandainya kurang, seperti ini ada sampai 3, pada akhir tabel, di sini ini, kita tinggal menekan tab atau tabulasi. Nah, maka dia tersisip. Sekarang kita belajar pengoperasian tabel. Kalau menambah baris kita tinggal menekan tabulasi. Nah, sekarang bagaimana jika kita mau menyisipkan? Nah, untuk menyisipkan 1, misalnya di bawah 2 ini, kita sorot terlebih dahulu. Di sini saat kita dekatkan ke garis, maka muncul tanda plus. Nah, kita klik saja. Otomatis muncul 1 baris tambahan. Begitu juga pada kolomnya. Jika kita akan menambah kolom, di sini kita arahkan pada kolom sampai membentuk tanda panah bawah seperti ini. Kita klik saja. Prosesnya sama, arahkan pada garis vertikalnya sampai muncul tanda plus. Kita tekan, klik. Otomatis dia tersisip 1 kolom kosong. Nah, jika kiri, tersisip sebelah kiri. Jika yang kanan, tersisip sebelah kanan. Jika kita mau menyisipkan lebih dari 1, misalnya mau menyisipkan 3, kita sorot terlebih dahulu seperti ini 3. Kemudian prosesnya sama, jika di atasnya kita klik plus di atasnya, maka tersisip 3 baris. Saya undo. Jika kita klik plus yang di bawahnya, berarti tersisip di bawahnya 3 baris. Begitu juga berlaku untuk yang kolom. Nah, kita sisipkan 2 kolom, dia tersisip 2 kolom. Itulah pengoperasian menyisipkan tabel. Sekarang sebaliknya, jika kita mau menghapus, nah misalnya baris kosong ini mau kita hapus, ini bukan menghapus isinya. Kalau menghapus isinya, kita tinggal menekan delete. Del, dia terhapus. Namun, di sini kita menghapus tabelnya. Caranya sama, kita sorot tabel yang akan kita hapus. Ini misalnya, kita tekan cut. Ini. Cut.
Nah, pada home cut. Begitu juga pada kolomnya, kita sorot terlebih dahulu seperti ini. Kemudian kita juga tekan cut. Nah, cut berada di home cut ini. Maka kolomnya akan terhapus. Nah, sekarang bagaimana cara membuat agar isi tabel itu rata secara vertikal? Kalau membuat rata secara horizontal, ini secara horizontal itu adalah ini. Dia rata secara horizontal. Agar hurufnya tebal, itu ini. Nah, sekarang untuk membuat rata secara vertikalnya, agar antara volume dan harga satuan ini rata center secara vertikal, ini pada layout ini, layout kita klik saja. Pada alignment ini kita klik yang tengah ini. Dia rata secara vertikal. Pembuatan tabel bukan saja untuk yang bergaris seperti ini. Namun walaupun tidak bergaris seperti ini, tapi kalau berupa kolom-kolom, itu sebaiknya kita tetap memakai tabel. Ini contoh yang tidak memakai tabel. Kita sangat kesulitan untuk membuat garis titik 2 yang lurus. Berarti pada saat pembuatan tabel seperti ini, kita tetap membuat dengan tabel. Nah, saya garis terlebih dahulu. Inilah. Jadi pembuatannya tetap menggunakan tabel. Kolom pertama untuk nama, kolom kedua untuk titik 2, dan kolom ketiga untuk isinya. Cuma tidak bergaris ini. Nah, agar tidak bergaris, itu kita klik atau kita sorot terlebih dahulu pada border ini. Kita klik, pilih no border. Tidak bergaris. Nah, sekarang ini sebetulnya tabel, cuma tidak bergaris. Garis bantu di sini juga bisa kita munculkan, yaitu garis yang cuma garis bantu saja ini, view grid line, untuk memunculkan garis bantu. Nah, ini sebetulnya tabel cuma tidak bergaris, sedangkan yang titik-titik ini adalah garis bantu. Contoh lain untuk pembuatan tabel adalah kolom tanda tangan ini. Biasanya pemakai Word itu tidak mempergunakan tabel, tapi mempergunakan spasi. Nah, seperti ini. Akhirnya kesulitan untuk membuat rata tengahnya. Nah, jadi tetap gunakan tabel yang berisi 2 kolom, kalau yang bertanda tangan 2, ini, dan dibikin rata tengahnya dengan menyorot, pilih center. Nah, kalau pilih rata kiri, cuma tidak bergaris, berarti no border. Sekarang bagaimana jika kita mau menyisipkan logo, gambar, ataupun foto? Nah, prosesnya sama. Di sini kita pilih insert, kita pilih picture. Nah, misalnya logo ini, kita insert. Jika terlalu besar, kita kecilkan. Kita posisikan. Cuma biasanya, Word itu standarnya, wrappingnya, ini kita klik. Ini wrapping, pada format wrapping. Wrappingnya biasanya inline with tag. Ini. Nah, jadi sangat susah untuk diatur. Nah, pada komputer teman-teman biasanya seperti ini. Nah, agar mudah diatur pada wrapping, ini wrapping berada di format ya, format, pilih wrapping, pilih in front of tag atau behind tag agar mudah digeser. Nah, saya pilih in front of tag. Sekarang mudah digeser. Atau juga bisa klik kanan, klik tapi yang kanan, pilih wrapping, pilih in front of tag. Jika berupa cop dan copnya ini agar rata center karena ada logonya, kita geser saja pada marginnya ini. Margin ini kita geser ke kanan seperti ini.
Jika pada garis bawahnya, ini garis bawah yang hitam, ikut bergeser, berarti yang kedua ini kita kembalikan. Itu cenil yang kedua ini. Itulah menyisipkan logo. Begitu juga untuk menyisipkan foto jika berupa lamaran kerja. Prosesnya sama. Materi berikutnya yaitu bagaimana mengatur pic setup atau kertas yang akan kita gunakan. Pengaturan kertas itu pada layout ini. Di sini kita pilih pic setup ini. Pic setup kita klik. Pada pic setup yang pertama muncul adalah margin, yaitu batas penulisan yang sudah dibahas tadi. Top itu batas dari atas ke awal penulisan, left dari kiri ke awal penulisan, bottom dari bawah, dan right dari kanan. Untuk menuliskan batasnya, kita juga bisa langsung menuliskan angkanya. Seperti ini, 2,5 misalnya. 2,5. Jika pada komputer teman-teman masih berupa inci, bisa langsung kita tuliskan. Untuk mengubahnya, kita tuliskan cm seperti ini. Cm langsung aja. Itulah margin. Nah, sekarang ke paper atau kertas. Defaultnya, ini defaultnya, komputer teman-teman biasanya memakai kertas A4 ini. Defaultnya. Untuk merubah menjadi F4 atau kertas folio, di sini kalau memang sudah ada, kita bisa memilih di sini, mengklik sini, pilih kalau ada folio. Ya. Atau mungkin juga yang ini 8,5 kali 13 inci atau folio. Berarti kertas folio itu lebarnya atau width 21,5 dan height atau tingginya 33 cm. Jika pada komputer teman-teman belum ada ukuran folionya, tidak ada, ini di sini pilihannya tidak ada, itu jangan memakai legal. Legal mana? Nah, legal. Soalnya legal itu, saya pilih legal ya, itu 35 cm tingginya. Berarti beda 2,5 cm nanti kepanjangan. Nah, berarti jika masih A4 untuk mengganti menjadi folio, tapi pilihannya tidak ada, kita bisa menuliskannya langsung. Misalnya 21,5 cm-nya bisa ditulis langsung, kalau memang satuannya masih inci. Begitu juga height-nya. Kita langsung saja di sini menulis 33 cm seperti ini. Setelah itu, oke. Maka aturan pic setup-nya atau kertasnya itu sudah memakai kertas folio. Sekarang yang sering menjadi kendala pada pemakai Word pemula adalah memberikan penomoran halaman. Untuk memberi penomoran halaman sebetulnya cukup sederhana, yaitu posisikan kursor pada area halaman pertama. Kemudian kita pilih insert ini. Insert, kemudian kita pilih pic number ini. Pic number. Kalau top berada di atas, nah kalau berada di bawah berarti kita pilih bottom. Setelah kita pilih bottom, di sini ada pilihan lagi, mau di kiri, tengah atau kanan. Kita pilih di tengah saja. Berarti pic number berada di bawah dan tengah, kita klik. Maka di sini sudah muncul penomoran halamannya. Ini garis bantu mungkin sudah paham, saya off-kan dulu aja ini. Untuk garis bantunya, yang tanda merah di pinggir ini. Garis bantu saya hilangkan. Inilah sekarang dia sudah berada, sudah ada nomor halamannya. Saya perbesar biar lebih jelas. Ini nomor halaman 1. Berarti kalau kita roll ke bawah,
Yang bawah adalah halaman 3, nah, halaman 2, halaman 3, dan seterusnya. Itulah pembuatan big number. Pada penomoran halaman, kita juga bisa memilih formatnya atau bentuk tulisannya. Prosesnya sama pada insert dan big number ini, big number, kita klik format big number. Ini format big number, kita klik, nah inilah number format. Nah, pada number format, kita bisa memilih bentuknya 1, 2, 3, ataupun ABC, ataupun I. Nah, yang cukup populer adalah 1, 2, 3, dan I ini. Saya coba milih I. Oke. Maka dia sudah menjadi I, otomatis halaman berikutnya I2, I3, dan seterusnya. Pada penomoran halaman, sangat mungkin terjadi perbedaan format angkanya. Misalnya pada 1, 2, 3, 4 berupa Romawi, kemudian kita masuk ke bab 1, penomorannya kembali ke 1 berupa angka. Nah, di sini berarti kita atur pada bab 1 sebagai section 1 atau section berikutnya. Caranya di sini, pada layout, kita pilih Big Setup, ini. Kita pilih Big Setup, namun yakinkan kursor sudah berada pada awal halaman tersebut. Berarti di depannya B ini, awal halaman tersebut. Ya. Pilih Big Setup, kemudian pada paper, ini paper, ya. Pada Apply-to, bagian bawah ini, nah, kita klik, kemudian pilih this point forward. Berarti mulai dari poin ini atau titik ini. Oke. Oke, berarti mulai dari poin ini adalah section kedua. Kita bisa mencoba double klik pada bagian atas ini, pada area atas. Ini sudah tertulis di atas ini section 1 dan ini adalah section 2. Menandakan ini adalah bab berikutnya, di mana kita bisa merubah format angkanya menjadi format angka yang berbeda. Di sini pada bab 1, nah, penomoran angkanya masih continue, yaitu nomor 5 Romawi. Sekarang kita akan merubah menjadi penomoran halaman yang berbeda. Ini ya, formatnya ini 5. Sekarang kita ganti format angkanya, ini format numbernya menjadi 1. Ya, 1 ini, terus setarnya dari 1, berarti mulai dari 1 ini, saya oke. Nah, ini sudah menjadi 1. Nah, sekarang dia sudah menjadi 1. Sudah berbeda dengan ini, atasnya I. Itulah cara merubah penomoran halaman yang berbeda. Sekarang kita masuk ke materi baru, yaitu jarak baris atau line spacing. Jarak baris itu berada di ini. Inilah jarak baris. Tapi yang jelas kita aktifkan dulu paragraf atau teks yang akan kita atur barisnya. Jika cuma satu paragraf, kita cukup mengklik area tersebut. Tapi jika lebih dari satu baris, kita sorot terlebih dahulu seperti ini. Sekarang kita akan mencoba mengatur jarak baris dari ini. Dari yang pertama kita klik ikonnya ini. Terdiri dari jarak baris 1. Berarti dia rengket sekali seperti ini. Jarak baris 1,15, 1,5, 2, 2,5. Berarti semakin banyak, semakin besar pula jarak barisnya. Pada line spacing atau jarak baris, di sini kita mengenal ada jarak baris, yaitu baris 1, baris 2, baris 3, dan seterusnya. Yang di sini kita atur dengan ini, 1, 2, 3, dan seterusnya. Juga ada jarak antar paragraf. Ini paragraf ke-1, paragraf kedua, ketiga, dan seterusnya. Agar lebih jelas akan saya kasih warna yang berbeda. Kalau ini jarak baris, saya atur
jarak baris 1. Di sini juga ada jarak antar paragraf, yaitu antara yang hitam dengan yang merah, itu paragraf yang berbeda, dengan yang biru paragraf yang berbeda. Jarak antar paragraf itu diatur di bagian bawahnya ini. Saya klik, inilah. Dua yang paling bawah ini. Add spacing before paragraph. Nah, ini misalnya antara paragraf pertama dengan kedua, sekarang ada jarak. Untuk menghapus jarak antar paragraf, itu pada line spacing ini, kita remove. Nih. Berarti sekarang tidak ada jarak. Problemnya, defaultnya, jarak antar paragraf itu on atau ada pada komputer secara default atau standar. Berarti ada seperti ini. Ada jarak antar paragraf. Kendalanya, seandainya cuma satu baris seperti ini cuma satu baris. Soalnya pada komputer itu, pada Word, kalau kita menekan Enter, walaupun cuma satu kata seperti ini, kalau kita menekan Enter, itu dianggap satu paragraf. Berarti kalau dia ada jarak antar paragraf seperti ini, dia jadi kelihatan renggang. Berarti jika teman-teman menemukan teks yang cuma terdiri dari satu baris terlihat terlalu renggang, itu kita off-kan saja, disorot seperti ini. Pada remove itu kita klik, berarti kita hapus. Nah, ini jadi rengket lagi. Pengaturan jarak baris secara komplit itu berada di paragraf ini. Paragraf, kalau kita klik di sini, inilah ada line spacing yang bisa kita atur. Jaraknya 1, 1,5, double, dan seterusnya. 1,5 misalnya. Dan ada spasi antar paragraf. Ada before, ada after. Nah, biar tidak membingungkan, sebaiknya kita nolkan saja. Berarti tidak ada jarak antar paragraf. Jadinya seperti ini, tidak ada jarak antar paragraf. Soalnya kalau ada jarak antar paragraf, misalnya aja 10, nah dia antara paragraf ke-1 dengan kedua ada jarak. Itulah mengenai paragraf. Nah, sekarang mengenai halaman. Sering sekali pemakai Word pemula pada saat berpindah halaman, misalnya ini, dari halaman ini sudah habis mau ke halaman berikutnya, itu dengan menekan enter seperti ini. Sampai halamannya pindah. Kendalanya jika ada sesuatu di atas, misalnya ini saya hapus satu paragraf, dia akan ikut naik ke halaman di atasnya. Berarti jika kita sudah selesai di halaman tersebut dan kita mau berganti halaman, itu bukan dengan cara mengenter banyak sekali, namun kita cukup dengan menekan Ctrl Enter. Jadi Ctrl Enter, otomatis dia memaksa untuk pindah halaman. Walaupun pada halaman sebelumnya kita hapus, nah ini, dia masih tetap di awal halaman atau di halaman paling atas ini. Sebagai contoh ini, saya hapus 2 paragraf. Ini, saya hapus, del. Dia masih tetap berada di atasnya, jadi tidak naik ke halaman sebelumnya. Itulah cara memaksa pindah halaman, yaitu dengan menekan Ctrl atau Ctrl Enter. Sekarang kita masuk ke orientasi atau kemiringan. Standarnya atau defaultnya, teks itu posisi berdiri atau pada orientasi ini portrait. Untuk mengaturnya menjadi tidur atau landscape, sebetulnya kita tinggal klik saja landscape seperti ini. Otomatis dia menjadi tidur seperti ini, turun. Ya.
Namun kendalanya di sini akan menjadi landscape semua, ini menjadi turun semua, kacau. Nah, saya undo. Jika kita mau merubah orientasi di halaman tertentu saja, misalnya di sini, nah saya Ctrl Enter. Pada halaman ini ke depan, saya mau bikin landscape. Nah, berarti kita atur dulu pick setup-nya. Pick setup ini, pilih apply to ini, this point forward. Ini, kita klik OK. Berarti pada poin ini ke depan, ini pilih orientasi. Nah, ini. Berarti ini karena ini section yang berbeda. Nih, kalau di akhir. Namun seandainya kita berada di tengah, orientasi terlanjur kita bikin berada di tengah. Nih, misalnya saja area ini akan saya bikin landscape. Ini akan saya bikin landscape. Pada pick setup ini, kita pilih apply to selected tag ini. Kita pilih selected tag, berarti tag yang diseleksi saja. Kita klik OK. Berarti tag yang diseleksi kita pilih orientasinya landscape. Nah, sekarang cuma ini saja yang landscape. Sekarang kendalanya, seandainya kita sudah memakai landscape untuk area ini landscape semuanya, ini landscape, kemudian kedepannya lagi mau portrait lagi, nah ini berarti kita atur lagi pick setup, kita pilih this point forward lagi, this point forward. Oke, kita atur menjadi portrait. Nah, kita kembalikan ini. Berarti sangat penting di sini pada pick setup, yaitu yang pertama di sini pada pick setup ini, pada layout pick setup ini diaplikasikan ke atau apply to, di sini ada 3, yaitu selected section, yaitu section yang diseleksi, section 1, section 2 dan seterusnya, atau selected text, yaitu teks yang diseleksi semacam ini sekarang ini, dan whole document atau seluruh dokumen. Dan yang berikutnya adalah, nah misalnya kursor di sini, this point forward. Nih, ada 4, berarti this section atau section ini, section itu ini saya coba klik ini. Nah, ini section 3, berarti section ini. This section. Yang berikutnya adalah this point forward, berarti dari titik ini ke depan, itu tergantung posisi kursor diletakkan di mana, berarti di sini. Berarti dari titik ini ke depan, nah itu this point forward. Nah, kalau whole dokumen berarti seluruh dokumen, ini seluruh dokumen. Nah, ini itulah di pick setup, ada this section, berarti section ini, this point forward berarti dari titik ini ke depan, dan whole dokumen berarti seluruh dokumen. Nah, kalau diseleksi semacam ini, ada pilihan baru yaitu selected tag. Nah, ini penting sekali untuk diingat, yaitu apply to pada pick setup. Sekarang mengenai hal-hal kecil yang sebetulnya mungkin kamu sudah tahu, yaitu pada home ini mengenai font. Font itu bentuk huruf. Kamu bisa memilihnya dengan mengklik ini, kamu pilih Times New Roman misalnya. Yang kedua adalah size atau ukuran. Sangat mungkin ukurannya menjadi besar, ini
Yang ketiga adalah bold, yaitu tebal. Nah, saya untuk membedakan, saya sorot saja ini. Bold menjadi tebal, italic menjadi miring, dan underline misalnya untuk ini garis bawah. Sangat mungkin kita juga akan memberi warna font. Nah, ini merah misalnya. Atau mungkin juga pada sebuah tabel, judulnya mau kita kasih warna yang berbeda. Nah, inilah gambar ember ini. Kita sorot dulu awal tabelnya, kita kasih warna coklat misalnya. Itulah hal-hal kecil lainnya, walaupun sederhana tapi juga penting, yaitu mengenai font, ukuran font, dan style ini. Sekarang bagaimana kita membuat subscript seperti ini, angka turun, ataupun superscript atau angka naik. Nah, untuk turun, ini angka 2 dan 4 ini. Pada home kita pilih yang X bawah nih, dia turun. Untuk naik berarti kita pilih X yang atas ini. Nah, bisa juga untuk ngeblok kita tekan kontrol ya. Jika ngebloknya meloncat, kita blok, kita tekan CTRL, kita blok lagi. Juga bisa pada font, kita pilih superscript untuk naik, ya, oke. Dan kita sorot pada font subscript untuk turun. Oke. Nah, itulah berarti pada X turun, X naik, ataupun pada font ini efeknya. Di samping superscript dan subscript, di sini juga ada strike out, yaitu bercoret, dan double strike out atau bercoret ganda. Sebagai contoh, misalnya ini akan saya bikin bercoret ganda. Nah, ini dia bercoret ganda. Pada Word, kita juga bisa menyisipkan simbol-simbol, misalnya untuk membuat derajat Celcius seperti ini. Untuk menyisipkan simbol, di sini pilih insert, kemudian pilih simbol ini. Simbol, pilih simbolnya, nah, derajat, berarti di sini ini derajat Celcius. Untuk simbol lain juga bisa insert simbol, ini simbol. Jika simbol ini tidak ada di area yang ini, kita bisa memilih more simbol, itu simbol yang lebih banyak. Kita klik saja. Nah, inilah berbagai macam simbol yang bisa kita pilih. Ini bisa kita pilih, ada akar, ada diameter, juga ada simbol-simbol lainnya. Bisa juga kita langsung menulis di sini simbol. Ada simbol matematika, map, ada simbol itu sendiri. Misalnya ini diameter, klik saja OK. Atau kurang lebih ini klik OK. Itulah simbol-simbol yang tidak ada di keyboard. Nah, dengan cara mengklik insert simbol ini, more simbol. Di samping menyisipkan simbol, kita juga bisa menyisipkan bentuk atau bangun. Itu pada insert, dan inilah shape. Kita klik aja shape, inilah bentuk-bentuk yang bisa kita sisipkan, tergantung kebutuhan. Misalnya kotak, ini, ataupun lingkaran. Asal sedang aktif, otomatis dia munculnya format. Untuk mengganti warna, itu yang gambar ember, ini misalnya menjadi merah, dan garisnya itu yang gambar pensil ini, misalnya bergaris biru.
Ketebalan garis juga bisa kita atur di width ini lebih tebal. Itulah dengan menyisipkan shape. Kita juga bisa menyisipkan text box atau teks di dalam kotak. Inilah text box. Misalnya untuk membuat struktur organisasi. Nah, ini text box. Kita klik saja. Kita pilih draw text box, ini yang paling bawah. Kita bikin kotaknya. Nah, inilah kita bisa menuliskan teksnya di sini. Nah, menuliskan teks di dalam box. Pengaturan font dan jarak baris sama seperti pengaturan teks pada paragraf lainnya. Yaitu pada home, mau bikin rata tengah, kita tinggal rata tengah. Jarak barisnya kita bikin jarak baris bisa, begitu juga ketebalan dan juga ukurannya. Begitu juga bentuk fontnya. Baik text box maupun shape itu bisa kita kombinasikan. Misalnya antara kedua ini kalau mau saya bikin garis, bisa di sini insert, shape, kita bikin garisnya ini. Nah, kita bergaris di sini. Warna garisnya hitam. Posisinya ini mengatur posisi letaknya itu pada send back, berarti memindahkan ke belakang seperti ini. Bring to forward berarti memajukan ke depan. Nah, ini jika dibutuhkan, ini juga bisa ditaruh di belakang maupun di depan pada format, dan send back membawa ke belakang, bring to forward membawa ke depan. Baik text box maupun shape itu bisa kita kombinasikan, bisa berupa garis, lengkung, ataupun panah. Misalnya kita mau membuat panah, ini panah seperti ini. Garisnya bisa kita perbesar. Ini cuma contoh, berarti pemakainya tergantung kebutuhan. Untuk membuat center suatu objek, itu kita bisa sorot kedua-duanya seperti ini, dengan menekan shift, sorot, tekan shift, kita klik objek berikutnya, kita klik objek berikutnya. Berarti sudah tersorot semua. Mau bikin center itu berada di alignment ini. Jadi beda dengan teks, tapi berada di alignment. Kita pilih center alignment atau line center. Nah, berarti dia center. Begitu juga ini. Nah, ini yang tidak rata menjadi rata tengah pada line. Jika kamu kesulitan memilih satu persatu, jika kamu kesulitan untuk memilih objeknya satu persatu seperti ini, bisa pada home, pada edit ini, kamu klik select object. Kamu pilih select object ini, kamu tinggal bisa menyorotnya. Nah, misalnya ini, berarti menyorot area ini, juga bisa mungkin semuanya. Nah, itulah cara menyeleksi objek secara multiple. Untuk materi berikutnya adalah word art atau menulis indah. Nah, di sini kita pilih insert. Inilah kita pilih insert word art. Nah, inilah tipe-tipe atau gaya-gaya word art yang bisa kita pakai. Misalnya saya mau memakai ini. Kita tinggal menuliskannya. Kita nyoba tipe yang lain, misalnya ini. Nah, inilah dua contoh word art. Nah, kita bisa sesuaikan dan kita kombinasikan dengan shape ataupun yang lain. Nah, misalnya saya kombinasikan dengan shape.
Saya taruh ke belakang, send to back. Nah, inilah contohnya. Untuk merubah warna WhatsApp juga sangat mudah. Di sini tinggal klik saja atau kita aktifkan. Nah, inilah untuk menggambar atau mewarnai isinya. Misalnya mau pakai merah, nah, isi kotaknya. Kalau tulisannya berarti yang ini. Misalnya mau saya kasih merah. Sedangkan ini adalah garisnya. Misalnya garisnya kuning. Ini adalah kotaknya, ini adalah hurufnya. Pengoperasiannya tergantung kreativitas kamu dalam membuat WhatsApp ini. Yang tidak kalah pentingnya dalam pengoperasian Word, khususnya pembuatan laporan dan skripsi, adalah penulisan rumus-rumus matematika atau kimia seperti ini. Di Word, penulisan seperti ini dinamakan equation. Akan saya contohkan di sini untuk menuliskan equation. Contohnya penulisan seperti ini. Caranya pada insert, ini insert. Pada simbol ini, klik, pilih equation. Ini. Maka muncul area penulisan equation ini. Untuk menulis equation, ini kita sudah membuat equation, aktifkannya di desain. Nah, misalnya kita mau menulis ini. Berarti dia dalam kurung dan pangkat N. Nah, kita kasih pangkat. Ini, script, pangkat. Ini dalam kurung. Berarti ini. Nah, inilah. Berarti kita tinggal menuliskannya 1 tambah 1 pangkat N. Kemudian sama dengan. Nah, berarti kita kasih spasi agar tidak selalu dipangkat. Nah, sama dengan. Kemudian 1 tambah, nah ini perperan lagi ini. Berarti kita kasih per, seperti yang ini. Nah, ini NX, bawahnya 1. Nah, berpindahnya kita panah ke kanan, plus lagi. Nah, ini per lagi ini. Berarti kita pilih per, masuk kotak N, kurung, kurungnya adalah N-1. Geser ke kanan dengan panah. Nah, kemudian X kuadrat, berarti kita pilih kuadratnya ini. X kuadrat. Untuk ke bawah kita kasih klik ini 2, bergerak ke kanan dengan panah, plus titik. Nah, itulah. Berarti kuncinya untuk equation, seluruh rumusnya, formulanya ada di sini. Ya, termasuk akar, berarti ini. Akar. Termasuk integral. Ada sigma dan sebagainya ini. Nah, ini untuk fungsi-fungsi lainnya kalian bisa melihat di sini. Ini ada akar, kuadrat dan sebagainya. Sedangkan untuk simbol-simbol yang tidak berada di keyboard, ini bisa kamu cari di sini. Ada alfa, sigma, beta dan sebagainya ini. Untuk memperlancar penulisan equation itu dengan cara dilatih. Sering latihan menulis rumus-rumus. Soalnya kalau dibahas satu persatu itu lama sekali. Sebagai tambahan, di sini akan saya bahas mengenai Cengces. Ini loh. Berada di menu home dan ini Cengces. Cengces itu berfungsi untuk merubah teks atau merubah huruf. Sebagai contoh ini adalah huruf kapital semua. Sangat mungkin kita akan merubahnya menjadi huruf kecil.
yaitu lower ini. Nah, daripada menulis ulang, kita bisa merubahnya dengan cengces. Ini sekarang sudah menjadi huruf kecil semua. Atau kita kebalikannya, kita mau merubah jadi huruf besar. Kita pilih upper. Huruf besar semua. Atau sangat mungkin huruf besar pada awal kata saja. Nah, ini klik capital H word ini. Berarti huruf besar pada awal kata saja. Sangat mungkin judul ini akan saya rubah menjadi capital H word. Juga bisa merubah menjadi bentuk kalimat, yaitu awal huruf besar cuma pada awal kalimat. Nah, ini misalnya berarti pilih sentence. Nah, berarti huruf depan pada awal kalimat saja. Untuk memperbesar dan memperkecil huruf di samping dengan teks ini, kita juga bisa memilih ini. Ya, ini huruf memperbesar ukuran, ini memperkecil ukuran. Sebagai penutup, sekarang akan saya bahas yang paling mendasar, yaitu menyimpan file. Menyimpan file, jelas sudah pada tahu, yaitu save. Kemudian diberi nama, bisa dengan shortcut atau bisa dengan file save ini. Karena sudah diberi nama, dia otomatis langsung menyimpan. Namun seandainya kita mau menduplikat, yaitu menyimpan dengan nama yang lain, kita pilih Shift As. Ini berupa ikon ataupun pada file. Di sini kita pilih Shift As. Berarti menyimpan sebagai duplikasi. Nama yang berbeda. Shift As. Nah, kita mau pilih, mau ditaruh di mana. Nah. Di folder ini misalnya latihan MS Word 2. Berarti kita sudah punya 2 file ini. Itulah Shift As. Berarti menyimpan file dengan nama yang berbeda. Yang berikutnya sangat mungkin kita mau menyimpan dalam bentuk PDF untuk dikirim lewat WA. Nah, caranya di sini file. Ini pada file, pilih Shift As Adobe PDF ini. Shift As Adobe PDF. Oke, kita tinggal menyimpan. Dikasih nama ataupun nama yang sama. Kita save. Dia tersimpan dalam bentuk PDF. Nah, inilah bentuk PDF-nya. Dia sudah dalam bentuk PDF terbuka. Nah, sekarang yang berikutnya, di samping Shift As Adobe PDF pada file ini, kita juga bisa Shift As, kita taruh posisinya terlebih dahulu. Pada bagian bawah, yaitu Shift As Type ini, kita pilih, kita klik, pilih yang bentuk PDF ini. Berarti ada 2 alternatif. Ini PDF. Prosesnya sama. Misalnya di sini PDF yang 3 misalnya. Nah, dia juga tersimpan dalam bentuk PDF. Itulah tutorial lengkap mengenai PDF dari yang pemula sampai mahir. Untuk saran dan pertanyaan bisa kalian tulis di kolom komentar. Nah, kalau memang bisa saya jawab melalui komentar, akan saya jawab di komentar. Namun jika pertanyaan itu terlalu luas, akan saya jawab dalam bentuk video. Terima kasih telah menyaksikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.